قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bab ta'wil qaulillahi azza wa jalla. Bab tafsir perkataan Allah azza wa jalla, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Ya. Dalam hadis 288 dari Sunan An-Nasa'i, akhbaruna Ishaq bin Ibrahim, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن. Orang-orang Yahudi zaman dahulu, jika istri mereka itu haid, maka mereka tidak mau ajak istri mereka itu untuk makan bareng. Lam yu'akiluhunna, tidak mau makan bareng. Ya. Tidak diajak makan bareng. Kasihan ya. Walam yusyaribuhunna, minum bareng jangan. Sampai gelas bekasnya itu enggak mau mereka untuk minum dengan gelas itu. Walam yujami'uhunna fil buyut, dan mereka tidak mengumpulkan istri itu di rumah mereka. Jadi dipisah. Jangan di rumah, diusir dulu, atau di rumah tapi suaminya enggak di rumahnya. Jadi seolah-olah perempuan kalau haid ketika di zaman Bani Israel, ketika itu Yahudi, seolah perempuan haid itu apa? Najis gitu loh, secara zat. Emang di kalangan Yahudi itu mereka sangat ekstrim dalam masalah taharah, ikhwan. Mereka ifrat dalam masalah taharah, dalam masalah bersuci. Berlebihan dalam masalah tahir dan najis, suci dan najis. Ya, sampai-sampai ketika ada benda najis yang terkena dengan pakaian mereka, mereka langsung potong itu bagian yang kena najis. Bahkan kulit jika kena suatu najis eksternal, maka kulit tersebut akan dipotong juga gitu. Kulit mereka, saking ekstrimnya. Berbeda jauh dengan sebaliknya dengan orang Nasrani, yaitu tafrid. Malah justru kurang, sangat meremehkan masalah najis. Makanya mereka mandi junub pun enggak. Ya, orangnya itu Nasrani. Tanya aja orang Nasrani. Antum mandi junub enggak, Mas? Enggak tahu, enggak mandi junub. Mandi cuman bukan junub, habis jima mereka enggak ada syariat, enggak ada. Dan ini berangkat dari memang mereka menyimpang dari agama aslinya, dan juga berangkat dari kenyataan kalau di Taurat itu lebih dominan hukum. Lebih dominan hukum fikih. Kalau di Injil lebih dominan masalah tazkiyatun nufus, hati, suluk, akhlak itu. Ya makanya dikenal agama Kristen agama kasih gitu loh. Bukan agama hukum. Yahudi agama hukum gitu kan. Tapi semuanya kedua-duanya itu telah keluar dari yang sebenarnya ya. Fasa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal itu. Fa anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah turunkan ya wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah dia adalah adza. Adza di sini bukan maksudnya tubuh perempuan yang najis, tapi adza itu yaitu haid itu memang kotor. Darah najis. Ya, kemudian dilanjutkan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka sendirikanlah perempuan ketika lagi haid. Yaitu maksud sendirikan di sini jangan dilakukan jima padanya. Tapi bukan berarti kita mengasingkannya, nggak mau ngomong, nggak mau makan bareng, minum bareng. Ya, maka fa'amarahum Rasulullah SAW an yu'akiluhunna. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka, para sahabat, untuk ngajak makan bareng istri mereka yang sedang haid. Wa yusyaribuhunna, juga minum bareng enggak masalah. Wa yujami'uhunna fil buyut, dan mengumpulkan istri di rumah bersama mereka. Enggak masalah satu rumah, satu kamar enggak masalah, satu kasur juga enggak masalah. Ya.
Wa an yasna'u bihinna, bahkan wa an yasna'u bihinna kulla syai'in ma khala al-jima'. Mereka silahkan melakukan terhadap istri itu apapun segalanya. Yang penting bukan jima'. Maksud jima' di sini adalah bukan mubasyarah, bukan bukan itu. Adapun kalau menikmati bagian atas pusar, ya, dada, wajah, muka, rambut, kaki, terutama di bawah lutut, itu nggak masalah. Walaupun istrinya sedang haid, itu nggak masalah. Iya, tidak masalah. Itu maknanya. Yaitu hadis 288. Kita lanjut ke hadis nomor 289 di bab berikutnya, bab ma yajibu ala man ata halilatahu fi hali haydhiha ba'da ilmihi binahyillahi azza wa jalla an wad'iha. Bab apa yang wajib bagi seseorang siapa yang mendatangi istrinya pas lagi haid setelah dia mengetahui larangan Allah untuk menggauli bagian kemaluannya. Ya. Maka kata Ibnu Nasai rahimahullah, akhbaruna Amr bin Ali qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam 'an Abdul Hamid 'an Muqsam 'an Ibnu Abbas 'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi rajuli ya'ti imratahu wa hiya haid. Di sini Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, yaitu menjima istrinya. Dan maksudnya di sini adalah sampai masuknya zakar ke tubuh istri, ke kemaluan istri. Maka ini yang dimaksud di sini. Lagi haid, dia melakukan itu, gitu loh. Padahal lagi haid. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinar. Maka disyariatkan bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Ini juga disebutkan dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan lainnya, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Ini sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Berapa sekarang itu 1 dinar setengah dinar? Itu 1,5 juta. Dan itu ulama berbeda pendapat. Apakah ini ala sabil takhir atau ala sabil ta'zir gitu. Apakah ini karena pilihan atau karena ada uzur? Gini maksudnya. Kan kalau melakukan hal itu, maka kafarahnya itu sedekah. 1 dinar atau setengah dinar. Ini kan soal pilihan. 1 dinar atau setengah dinar gitu kan? Gitu kan? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini ala sabil takhir, pilihan. Kalau antum mau 1 dinar silahkan, setengah dinar silahkan. Tapi sebagian ulama mengatakan, oh enggak. Ini bukan sabil takhir. Ya. Ini bukan takhir. Ini karena ada uzur. Kalau misalnya enggak bisa 1 dinar, baru setengah dinar. Paham enggak Pak bedanya Pak? Kalau pilihan, kalau ini syarat ini 1 dinar atau setengah dinar gitu kan, wajibnya gitu kan, disuruhnya gitu kan. Maka kalau memang pendapat ini takhir, pilihan, berarti kan antum milih. Antum bisa 1 dinar, bisa setengah dinar, itu terserah antum. Mau punya 1 dinar tapi cuma setengah dinar doang, enggak apa-apa. Ini satu pendapat. Pendapat lain, enggak, ini kalimat Nabi SAW, yatasaddaq bidinarin atau tidak, setengah dinar, maka ini bukan karena pilihan, melainkan kalau memang tidak bisa, ya setengah dinar gitu. Ini juga diriwayatkan, ada riwayat lain yang menunjukkan yatasaddaqu bidinarin fa illam yajid fa binisfi dinar. Dia sedekah 1 dinar, kalau dia enggak punya 1 dinar, maka dengan setengah dinar. Gitu. Itu satu pendapat. Ya. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan ini perbedaan ini dilihat bukan dari segi kemampuan 1 dinar atau setengah dinar, tapi dari segi apakah antum menjima'nya fi awalid dam atau fi inqita'id dam? Antum menjima'nya pas lagi haid nih. Apakah di awal-awal masa haid atau
setelah mulai terputusnya haid itu dan belum mandi gitu loh. Paham enggak sih? Kalau pas masih darah ngucur keluar, maka itu 1 dinar. Kalau udah mulai berhenti atau belum mandi gitu loh, maka itu 1/2 dinar. Itu sebagian ulama mengatakan hal seperti itu. Ini khilaf di antara ulama, ya. Ya, ini perselisihan yang cukup panjang di antara ulama tentang, bahkan di antara ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya la syai'a alaihi fi malih walakin yastaghfirullah. Enggak ada kewajiban atas dia, tapi dia cukup apa? Istighfar. Ini juga perkataan sebagian salaf di antara Atha, Ibrahim An-Nakhai, Makhul, Ibnu Mulaika, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Rabi'ah, banyak sekali. Dan juga ini pendapat Imam Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Imam Syafi'i dan seterusnya. Ya. Begitu. Nah, tapi wallahu alam yang sahih dari semua ini adalah wallahu alam hadis ini sahih. Ya, hadisnya sahih ini. Dan pengwajiban, dan ini hukum yang wajib membayar kafarah ini, kafarah karena menjima bagian kemaluan istrinya di masa haid dia. Dan adapun 1 dinar atau 1/2 dinar, maka itu dalam rangka takhir, pilihan. Mau 1 dinar atau 1/2 terserah antum pilihan. Maka ini termasuk yang disebut al-wajib al-mukhayyar, kewajiban yang sifatnya pilihan. Antum mau 1 dinar silakan, 1/2 dinar walaupun punya 1 dinar, 1/2 dinar juga silakan. Ya. Begitu. Itu yang lebih sahih wallahu alam. Ya. Nah, sekarang 1 dinar atau 1/2 dinar itu yang harus kita konversikan berapa gitu loh. Dan dinar yang maksud bukan dinar mata uang mana ya, Kuwait atau mana gitu, bukan. Dinar yang sejatinya. Ya wallahu alam. Coba dicari lagi ya. Bab berikutnya. Bab ma taf'alul muhrimatu idza hadat. Bab apa yang dilakukan oleh perempuan yang sedang ihram ketika dia haid. Ya, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan muhrim. Ingat, muhrim itu perempuan, muhrim itu adalah orang yang lagi pakai pakaian ihram. Adapun yang diharamkan nikah padanya dengannya itu namanya mahram, bukan muhrim. Jadi kalau kalimat bukan muhrim itu secara syar'i artinya bukan muhrim gitu kan. Artinya tidak pakai pakaian ihram. Benar juga sih. Jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Benar, karena kan lagi enggak pakai pakaian ihram. Jadi semua dari kita ini bukan muhrim semua. Enggak, Pak. Yang benar bukan mahram secara syar'i. Tapi karena lafal muhrim di Indonesia sudah masuk hakikat lughawiyah atau urfiyah, yaitu bahasa lokal, maka ya iyalah, okelah kita terima artinya muhrim di sini yaitu yang haram di gak nikahi. Ya. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang muhrim ketika dia haid? Tapi di sini dikatakan akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Sufyan an Abdurrahman bin Qasim an Abi an Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kharajna ma'a Rasulillah SAW la nura illa al-hajj. Kami keluar bersama Rasulullah SAW, tidak ada tujuan kami kecuali apa? Haji. Jadi kita pengen haji nih sama Rasulullah. Ya, jalan. Dari Madinah menuju ke Mekah. Falamma kana bisarifa hittu. Ketika sudah sampai di Sarif, Sarif itu tempat dekat sama Mekah. Aku pun haid. Kan perempuan kadang gitu ya. Dulu enggak ada pil untuk penunda haid. Nah, perempuan kadang-kadang karena keletihan akhirnya haid lebih cepat. Bisa jadi, kan capek itu, Masya Allah. Falamma kana bisarif hittu, aku pun haid ketika sampai di Sarif, tempat dekat dengan Makkah. Fadakhala alayya Rasulullah SAW wa ana abki. Maka Rasulullah SAW pun menemuiku sementara aku lagi ngapain? Lagi nangis. Lagi nangis. Rasulullah marah enggak ngeliat istri nangis? Ya enggak, biasa. Ngeliat perempuan istri nangis itu biasa, kan?
Ya mungkin jatahnya nangis lebih banyak daripada laki-laki. Ya kan? Maka kemudian kata Rasulullah, "Ma laki anafisti?" Ada apa dengan dirimu? Kok nangis? Apakah kamu lagi haid? Gitu kan? Ya Rasulullah kayak memprediksikan gitu loh. Lagi haid ya. Gitu. Nifas di sini bukan nifas maknanya nifas setelah lahir. Karena nifas makna nifas itu artinya nifas dari kata nafs. Yang mana nafs itu maknanya ada beragam. Nafs bisa artinya nyawa. Ya kan? Ya. Nafs juga bisa artinya diri, hawa nafsu. Ya. Nafs juga bisa artinya nafas. Itu ada, sebenarnya itu satu kesatuan sih, nafas, diri pribadi dan juga nyawa itu satu. Dan nafs juga artinya darah. Iya. Nafs juga bisa artinya darah. Maka nifas itu makna asalnya ada darah. Ya. Anafisti, maka apakah engkau berdarah, yaitu masuk keluar haid? Maka aku berkata, kata Aisyah, na'am. Iya. Jadi kenapa coba kenapa Aisyah radhiyallahu anha nangis? Kenapa coba Pak? Ikhwan. Kenapa nangis saya, Sob? Karena haid. Apakah karena enggak terima takdir? Bukan, pastinya. Tapi ini hal yang wajar. Udah capek-capek dari Mekah kemudian sampai dekat capek-capek dari Madinah sampai dekat Mekah, haid, berarti kan ada sesuatu nanti yang enggak bisa ditunaikan gitu kan. Maka lihat sedikit Aisyah nangis, apa kata Rasulullah SAW? Hadza amrun katabahu Allahu azza wa jalla ala banati Adam. Inilah hal yang telah Allah gariskan pada putri-putri Nabi Adam, yaitu perempuan. Ini sudah Allah gariskan pada perempuan seperti ini. Ya, maka Rasulullah memberikan solusi, faqdi ma yaqdil haj. Maka tunaikanlah apa yang ditunaikan oleh pada orang-orang yang berhaji pada umumnya, kecuali ghaira an la tatufi fil bait. Tapi kamu jangan tawaf di rumah Allah nanti. Ya, jangan tawaf. Karena tawaf itu seperti salat, membutuhkan kesucian, ya. Wajib dalam keadaan suci. Itu tawaf. Di sini ada ibrah yang Anda sangat tertarik gitu dari perkataan Rasulullah SAW. Hadza amrun qad katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah perkara, haid ini adalah perkara yang telah Allah gariskan pada putri-putri Nabi Adam alaihissalam. Apa faedahnya? Besar faedahnya. Artinya ketika seorang perempuan atau istri nangis karena keadaan, antum ingetin sama Allah. Antum ingatkan tentang Allah. Gitu. Antum ingatkan tentang Allah Azza wa Jalla. Dan nasihati bahwasanya yang dicari itu mestinya ridha Allah. Dan bahwasanya semua ini keputusan Allah. Semua ini tangan Allah. Dan nangis itu tidak memberikan solusi. Sejak kapan nangis memberikan solusi? Paling nangis hanya memberikan keringanan saja, mungkin iya bisa. Tapi solusi enggak. Apakah setelah nangis terus air mata terukir akhirnya menjatuhkan huruf-huruf yang merupakan solusi? Enggak. Enggak ada solusi. Kenapa Mas ketawa Mas? Berkhayal ya. Iya gimana coba? Nangis hanyalah sebagai apa? Pelampiasan. Tidak sebagai solusi. Sedih itu bukan solusi. Enggak. Sedih itu bukan solusi. Tapi melampiaskan mungkin bisa meringankan, tapi itu bukan solusi. Maka seseorang ketika pasangannya atau anaknya atau siapapun ya, kemudian sedih dengan keadaan, maka harus diingatkan ke Allah. Karena enggak ada penghibur yang terbaik kecuali apa yang Allah berikan pada kita gitu loh. Gitu kan? Begitu. Makanya doa kesedihan, ya dengan panjangnya tawasul dan panjangnya kalimat sebelumnya, itu ujung-ujungnya minta supaya Al-Quran dijadikan sebagai penyembuh. Gitu loh. Untuk minta Allah. Apa doa kesedihan yang masyhur, yaitu kata Nabi SAW, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, adlun fiya qada'uk, madin fiya hukmuk. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik anta ja'alal jadi panjang tadi ini
Mintanya apa? Anta ja'al Qur'an rabi'a qalbi wa shifa'a sadri wa jala'a hammi wa dhahaba hammi wa jala'a huzni. Itu. Jadikan Al-Quran sebagai musim semi buat hati saya, sebagai penghilang kegalauan saya. Quran. Ya. Maka orang kalau sedih itu kembali ke Allah, gitu loh. Ya, kalau kembali ke main game sebenarnya nggak bisa, dia nggak lepas. Mungkin dia serius habis selesai main game tambah sedih karena gagal levelnya. Beneran, nggak ada yang bisa melipur lara kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Beneran deh. Apalagi perempuan. Ya, perempuan apalagi perempuan. Nangis, meratap, overthinking itu sarangnya setan itu. Iya. Dari meratap itu setan itu membuka pintu anti takdir, menggugat Allah Azza wa Jalla, enggak terima takdir, kok begini kok begitu, itu dari meratap. Antum lihat aja kalau misalnya ada orang Nasrani yang wafat keluarga mereka, itu mesti keranda itu ngapain coba? Mau ngerangkap, mau jadi mayat. Coba, antum lihat aja, mau nangis, perempuan biasa perempuan. Yang laki-laki cuma bisa nahan-nahan doang. Sambil mikir berapa gue dapat warisan nanti ya gitu. Meratap. Sumber penyakit itu. Sumber perusakan akidah juga itu dari meratap itu. Karena dari dia makanya dosa besar banget itu meratap itu. Besar dosanya. Maka menangis itu kalau misalnya bukan karena Allah, maka jangan lama-lama. Dan kalau bisa diingetin akan Allah. Apa sih yang disesali dari kehilangan? Kehilangan kelas. Selama bukan kehilangan iman, bukan kehilangan agama, maka nangisnya jangan lama-lama. Gitu. Awalnya cuma kehilangan dunia doang. Kalau perlu jangan nangis, ketawa aja. Karena kehilangan dunia itu ada gantinya. Tapi kehilangan agama, apa gantinya? Gitu kan ya? Kehilangan iman, kehilangan amal soleh. Ya susah, kesian. Jadi ini ibrohnya. Ketika Rasulullah mendapati istri yang nangis karena keadaan, langsung diingatkan ini adalah garis takdir yang Allah Ta'ala tetapkan pada putri-putri Nabi Adam AS. Sekarang kalau dibilang kayak gitu, mau nggak itu istri kemudian marah dan seterusnya? Kamu nggak ngerasain sih apa yang aku rasain? Emang kudu gue rasain gitu? Enggak. Begitu juga ketika seorang suami lagi galau, istri ingetin. Bang, inget nasihat ente dulu. Nah gitu. Dibalikin sama istri. Ya. Sama, diingetin. Ini semua takdir Allah. Misalnya suami lagi kesulitan masalah ekonomi. Desakan dari banyak pihak tentang ekonomi. Hutang belum bayar dan seterusnya. Ya istri ingetin ke Allah. Tentang Allah. Gitu. Ingetin tentang Allah. Pak, Mas, Bang, Kang. Semuanya lah sebutin lah ya. Ya. Allah itu maha kuasa. Insya Allah ada rezekinya. Tenang. Dah baca Quran. Nanti insya Allah adalah Allah kasih solusi gitu. Itu baru istri mantap itu ya. Jangan ditambahin. Baru sekarang bang nangis. Dari dulu kayak nangis. Dari dulu kering. Gak pernah kaya. Sampai sekarang baru nyadar ya kalau kita miskin. Itu gimana suami kira-kira? Gak jadi nangis insya Allah suami kayak digituin tuh. Kesel jadinya ya. Nah kita lanjut ke bab berikutnya. Bab ma taf'alu an-nufasa'u 'inda al-ihram. Apa yang dilakukan oleh perempuan yang sedang haid ketika ihram. Ya. Tapi ini nufasa di sini kembali ke nifas ya, bukan kepada haid. Yaitu perempuan yang melahirkan ketika mau ihram. Dia lahiran, keluar dari nifas gitu kan. Ketika lagi ihram, pakai pakaian ihram. Ketika mau pakaian ihram. Ya dikiaskan juga dengannya, yaitu yang lagi haid. Karena sama-sama hukumnya, nifas dan haid sama hukumnya. Itu benar gak hadisnya? Babnya benar gak? Hadis berapa sekarang? 100. Kam? Benar gak istri akhbaruna Amr bin Ali? Benar gak itu? Sahih. Berapa hadis lagi kita kira-kira? Sampai hadis berapa Pak?
Ini 29. Masih banyak ternyata. Akhbarana Amr bin Ali wa Muhammad al-Muthanna bin al-Muthanna wa Yaqub bin Ibrahim wal lafdhu lah. Qalu haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Ja'far bin Muhammad qala haddatsani Abi qala ataina Jabir bin Abdullah fas'alnahu an hajjati Nabi SAW. Kami mendatangi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dan kami bertanya kepada Jabir tentang haji Nabi SAW. Fahaddatsana, maka Jabir menceritakan kepada kami anna Rasulullah SAW kharaja li khamsin baqina min Dzul Hijjah min Dzul Qa'dah. Gimana itu? Rasulullah SAW keluar gimana? Keluar pada tanggal 25 Dzul Qa'dah, ya kan? Ketika kan Dzul Qa'dah bisa sampai 30 ya. Kisaran 30-an, maka 5 hari terakhir nih. Jadi tanggal 25 Dzul Qa'dah beliau keluar. Itu mau hajikan Dzul Qa'dah kemudian Dzul Hijjah, gitu kan? Wa kharajna ma'ahu hatta idza ata Dzul Hulaifah. Kami keluar bersama beliau hingga Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu miqat dari Madinah. Ya. Dzul Hulaifah itu miqat dari Madinah. Yang mau ke Mekah, yang mau ke Ka'bah dari Madinah itu harus lewat Dzul Hulaifah. Di situ baru wajib justru pakai pakaian ihram. Kalau waktu kita umrah seperti itu, gitu kan? Dan kemudian pada waktu itu lagi jalan kayak gitu, di tengah perjalanan waladat Asma binti Umais. Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Asma ini istrinya Abu Bakar. Muhammad di sini anaknya Abu Bakar melalui jalur Asma binti Umais. Abu Bakar kan ada beberapa istri. Ya, dan ada ketika Abu Bakar sudah masuk Islam, ada di antara istrinya masih kafir juga ada, tapi kemudian masuk Islam. Nah, di antara istrinya yaitu Asma binti Umais namanya. Ya. Dan Asma binti Umais ini pernah menikah dengan Ja'far. Ya. Kemudian juga setelah wafat Ja'far menikahlah Abu Bakar dengan Asma binti Umais. Dan kemudian setelah Abu Bakar wafat menikahlah Asma binti Umais dengan Ali bin Abi Thalib. Dari Asma binti Umais ini, dan dulu kalangan sahabat itu janda itu jarang, enggak banyak. Baik janda cerai atau janda mati, setelah cerai atau mati langsung dinikahin sama yang lain. Cepat gitu. Kalau sekarang enggak, dibully dulu. Dijelekin, digibahin, ini dan seterusnya. Iya, sekarang tuh Masya Allah. Tapi kalau nikah lagi, diomongin lagi. Nikah jadi istri kedua, diomongin lagi. Dosanya banyak kita tuh, naudzubillah min dzalik. Maunya apa sih? Ummahat terutama tuh. Aduh, apa kebanyakan pahala apa gimana gitu loh. Kasihan. Kalau zaman dahulu, para sahabat ini janda selesai masa iddah langsung. Beberapa bahkan ada seorang sahabat, siapa namanya, Al-Aslamiyah, As-Subaiyah, siapa namanya, lupa. Itu dalam satu momentum, maksudnya dalam hari-hari dia setelah masa iddah selesai, itu sampai ada 3 yang mengkhidbahnya. 3 berbeda hari. 3 orang itu. Akhirnya dipilih yang ini, tapi Rasulullah SAW bilang, jangan fulan. Ini aja. Ditawar oleh Nabi yang lain. Subhanallah. Zaman Nabi SAW. Karena emang ketika itu masih mudah menikah itu. Ya. Nah di sini ada Asma binti Umais. Istrinya siapa? Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Melahirkan. Tuh lihat. Lagi safar melahirkan. Subhanallah. Emang makin jadul itu makin taguh jemaah. Ya kan? Kok sekarang kan ibu-ibu yang lagi hamil. Jangankan jalan safar itu. Udah dekat HPL. Mau haji, waduh jangan. Ke HPL yuk kita pulang kampung, jangan nanti takutnya ngebrojol jalan. Ini mau HPL yuk kita ke Cibur Junction. Siap. Ya, kalau sekarang Masya Allah kita itu. Dulu nggak ada pemeriksaan, nggak ada medical check up tiap bulan. Kalau sekarang harus. Terus harus suplemen, harus apa? Dulu suplemen nggak ada. Subhanallah. Jadi makin jadul itu memang makin kuat. Karena makin kurang fasilitas itu makin membuat manusia itu makin kuat sebenarnya. Ya Pak ya?
Sekarang anak-anak kita nih, kita lihat sendiri anak kita, Masya Allah. Semakin dimudahkan fasilitas, antum lihat ketergantungan mereka betul-betul. Kalau bapak-bapak kan sudah mengalami masa-masa dulu, tahun-tahun dulu yang memang belum ada HP, belum apa, masih bisa tawakal. Kalau sekarang, antum punya anak usia remaja atau kuliah, nggak dikasih HP, nggak bisa hidup dia. Kemungkinan besar, nggak bisa hidup. Apalagi kalau udah sehari-harinya itu dengan HP, nggak bisa. Kita aja udah kayak gitu mungkin. Ya, subhanallah, ngebrojol dan lahirin pas lagi perjalanan menuju haji. Dan dulu jalannya pakai onta, padang pasir, panas, berhari-hari. Lagi hamil. Nggak ada tuh kemudian ibu mertua marah. Kamu nggak perhatian, kamu sama anak saya. Nggak ada. Lo justru kami perhatian ini biar lahiran pas lagi umrah atau haji, Masya Allah. Subhanallah, ya. Ini seperti udah hujan belum apa? Kayaknya gelap banget di luar ya. Ana memikirkan nasib tukang ketoprak. Takutnya dia apa namanya? Ya kehujanan gitu kan. Kau hujan sok ayo balik sini atuh, gitu kan. Maka lahirlah ini Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa arsalat ila Rasulullah SAW. Maka kemudian ia mengirim seseorang ke Rasulullah SAW untuk bertanya, kaifa asna, apa yang harus diperbuat? Maka berkata Nabi SAW, ightasili wastathfizi thumma ahilli. Mandilah kamu, ya setelah lahiran, dan letakkan kain di tempat keluarnya darah, kemudian berihramlah. Ya, jadi tetap haji. Namun nanti ketika tawaf, enggak pakai tawaf, melainkan nanti apa? Di kafarohin, dihadiin, yaitu ada fidyahnya. Makanya di hadis sebelumnya, yaitu waduhan Nabi SAW anisahi bil baqar, Nabi SAW berkurban sapi untuk para istrinya, yaitu untuk istri yang nggak bisa tawaf, jadi diganti dengan hewan kurban, ya begitu ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya insyaallah. Bab damul haid yusibu athawb. Bab darah haid terkena pakaian. Ya. Akhbarana Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala hadatsani Abu al-Miqdam Thabit al-Haddad an Adi bin Dinar qala sami'tu Qais bin Mihsan annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an damil haid yusibu thawb. Jadi beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang mengenai baju. Maka kata Nabi SAW, hukkihi bidhila'in wa ghsilihi bima'in wa sidr. Kerok itu dengan dhila', dengan semacam kerikan tulang yang tajam atau semacam itu. Dan cucilah dengan air dan sidr, daun bidara. Sidr, daun bidara. Apakah wajib dengan daun bidara? Tidak wajib. Ya. Cuman kan itu daun bidara mungkin ada aroma yang membuat dia mungkin agak berubah sedikit aromanya. Atau pembersih yang lebih baik. Apakah apa aja bisa. Yang penting hilang bekasnya. Gitu ya. Hadis berikutnya. Akhbarana Yahya bin Habib bin Arabi an Hammad bin Zaid an Hisham bin Urwah an Fatimah binti al-Munzir an Asma binti Abi Bakr. Jadi di sini ada Asma binti Abi Bakr. Dan Asma binti Abi Bakr anaknya Abu Bakar tapi versi ibu yang lama. Saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Adapun ibu tirinya yaitu Asma bin Umais beda lagi. Jadi Abu Bakar punya istri namanya Asma, punya anak namanya Asma. Gitu. Nah itu biasa. Bahkan di antara salaf dahulu ahli hadis, anaknya namanya Muhammad. Dianya namanya siapa bapaknya? Muhammad juga. Ya serupa namanya. Imam Ahmad bin Hanbal itu kan nama bapaknya bukan Hanbal Pak. Hanbal itu kakeknya. Namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Itu asli namanya. Gitu. Ya subhanallah. Kalau kita macam-macam ya. Suparjo. Iya. Sutiem. Ya macam-macam. Ini Deden. Pak Deden. Gitu. Pak Deden siapa namanya Pak? Muhammad Deden. Masya Allah. Kenapa nggak namanya Muhammad aja? Bagusan Muhammad. Takut dipanggil Mamat ya takutnya. Ya. Sekarang orang Indonesia Masya Allah ya. Nah di sini tanya. Jadi di sini
Asma binti Abi Bakar wa kanat takunu fi hajriha. Dan Asma binti Abi Bakar itu ada di kamarnya seorang perempuan istaftat annamratan. Seorang perempuan ada istaftati Nabi SAW meminta fatwa kepada Rasulullah SAW andamil haid, tentang darah haid yang menodai baju yusibu thawb. Maka berkata Nabi SAW, hutihi thumma qrusihi bil ma'i thumma ndhahihi wa salli fihi. Ini darah haid najis atau enggak sih? Najis. Flek haid najis enggak? Najis. Ya, apa-apa yang keluar dari kemaluan, ya, depan atau belakang itu najis kecuali air mani dan juga basahan vagina. Basahan. Ya. Kalau ada basahan yaitu keputihan, itu yang lebih sahih adalah tidak najis. Ya. Kemudian gosoklah dan keroklah dengan kuku, kemudian percikilah dengan air, lalu sholatlah dengan kain tersebut. Maka sholat bekas dari darah haid, selama udah berusaha untuk menghilangkannya dan mengubah aroma atau mengubah warnanya, maka itu tafadhol sholat di atasnya. Berikutnya akhbarna Isa bin Muhammad qala hadatsana Laits an Yazid bin Abi Habib an Suwaid bin Qais an Muawiyah bin Hudayj an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu sa'ala Umma Habibah zaujan Nabi SAW. Rasulullah SAW, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan pernah bertanya kepada Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Maka berkata Abu Sufyan, Muawiyah. Hal kana Rasulullah SAW yusalli fi thawbi alladhi kana yujami'u fihi? Apakah Rasulullah SAW salat dengan mengenakan pakaian yang dipakai untuk bersetubuh? Ini soalnya pertanyaan kok kayak gitu banget, tapi enggak, ini kan pertanyaan yang ya kita butuh juga jawabannya. Apakah Rasulullah SAW salat dengan mengenakan pakaian yang juga dia pakai untuk bersetubuh? Maka kata Ummu Habibah istri Nabi, na'am, idza lam yara fihi adza. Iya, jika beliau tidak melihat kotoran mani pada baju tersebut. Adza di sini maksudnya bukan najis, tapi bekas mani, kotoran bukan bekas mani. Ini menunjukkan bahwasanya kita boleh salat dengan pakaian yang tadi kita pakai untuk melakukan hubungan seksual, boleh, nggak masalah, nggak berpengaruh itu, tapi di sini selama beliau tidak melihat adza, kotoran. Nah, dilihat di sini dalam hadis Aisyah, Aisyah juga mengerik, kemudian sholat dengan bekas kerikan itu bajunya. Artinya sebenarnya kalau memang bercak mani masih ada, mengerik kan berarti menunjukkan bahwasanya ia telah kering. Ya enggak? Berarti udah dipakai dong untuk sholat, untuk apa gitu kan. Karena Rasulullah itu bajunya begitu-begitu aja. Enggak kayak kita kan bisa ganti-ganti. Beda zaman sekarang. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika sholat dengan air bekas mani walaupun masih cair, masih bekasnya ada gitu ya. Maka itu tetap sah sholatnya enggak apa-apa. Adapun hadis Maimunah di sini, Ummu Habibah, ini imma ada di sini maksud mani dan itu yang sahih, tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya salat dengan pakaian bekas mani itu tidak sah, tidak, tetap sah. Hanya saja lebih afdal dibersihkan dulu. Taib, dan hadis lain terakhir insyaallah akhbarana Suwaid bin Nasr qala anbana Abdullah an Amr bin Maimun al-Jazari an Sulaiman bin Yasar an Aisyah radhiyallahu anha. Nah di sini kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulullah SAW. Saya mencuci pakaian bekas junub dari baju Rasulullah SAW. Lalu fayakhruju ila salati wa inna buqa'al ma'i la fi thawbih. Lalu beliau keluar untuk salat dan baju tersebut masih ada bekas air mani. Ini menunjukkan air mani tidak najis dan bekas dari air mani itu juga tidak masalah untuk dipakai salat dengannya. Wallahu taala alam. Ini ada hadis berikutnya juga sama sebenarnya, tapi kita cukup sampai hadis itu aja. Insyaallah kita bertemu lagi pada bulan depan باذنillah taala. Barakallahu fikum jami'an. Apakah ada pertanyaan di sini, Afan? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Silakan. Mendidik anak lebih dekat. Coba.
Bismillah, dalam rangka untuk mendidik anak lebih dekat dalam memahami Al-Quran kan kita biasakan untuk membaca kebetulan pagi hari itu Ustaz ya. Hanya beberapa kali itu di pagi hari membaca Al-Quran. Baca Quran pagi hari ya. Hanya dalam beberapa kali ini sering di awal-awal itu banyak godaannya, ngantuk atau yang menolak gitu saja. Mungkin Anaknya menolak dalam arti membaca terus ada yang salah gitu Ustaz ya. Kita benerin, kita betulin itu. Berapa tahun Pak ini Pak? 10 tahun. Ustaz. Oh iya. Ya. Itu kira-kira gimana Ustaz? Apakah memang tetap kita harus ke seperti itu? Apa mungkin ada hal-hal lain sehingga anak tersebut jadi susah untuk 10 tahun setelah subuh. Setelah subuh Ustaz ya? Iya. 10 tahun? Iya. Baik. Berarti kelas 4 atau 5 SD ya? Kelas 5. Insya Allah anak itu udah mulai sebenarnya. Kalau emang bapak atau siapapun yang mulai mendidik di usia itu, bagus insya Allah. Bisa insya Allah. Karena kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ikut sholat tahajud dengan Rasulullah SAW. Walaupun itu inisiatif Abdullah bin Abbas. Bukan karena Rasulullah bangunin. Dan Rasulullah SAW membiarkan itu. Artinya amalan-amalan yang sebenarnya usia segitu belum harus ya. Tapi kalau memang dilakukan itu bagus untuk pembiasaan. Nah, apakah harus ada target? Itu kembali ke orang tua masing-masing. Apakah ketika ada kesalahan dikoreksi silahkan. Ya. Namun tentu treatmentnya tidak seperti mengoreksi orang dewasa yang apa-apa harus dikoreksi. Iya. Lebih afdol, ini sebenarnya udah bisa baca Quran dengan baik belum Pak? Sudah punya hafalan bahkan ya? Ya Alhamdulillah. Itu tinggal istiqomah aja Pak sebenarnya. Istiqomah ya. Artinya continue aja. Kalau memang nggak bisa targetin ya nggak harus targetin. Kalau bisa Alhamdulillah. Karena motivasi untuk mentargetkannya itu apa dulu gitu loh. Anak segitu kan dia motivasinya masih ke materi atau apa gitu. Kalau ada motivasi materi alhamdulillah, misalnya diberikan apa, sepeda atau diberikan apa, silakan. Itu nggak masalah, hadiah-hadiah seperti itu bagus. Tapi kalau mau lebih prime time-nya, prime age-nya itu sebenarnya kapanpun menghafal Al-Quran itu selalu prime age ya. Terutama masih usia belia itu. Namun dukungan dan faktor lingkungan seperti pesantren itu lebih bisa menggugah sebenarnya. Nah disarankan tetap lakukan itu. Namun jangan terlalu keras supaya tidak preventif nanti ketika misal anak itu mau ke pesantren misalnya. Kalau punya trauma nanti sakit di pesantren susah. Jadi sebenarnya smooth aja sih. Atau lembut aja dulu Pak. Karena biar nanti bagian kerasnya di pesantren. Karena kalau dari sekarang udah dikerasin, nanti ketika dia sampai pesantren, dia merasa makin nggak enak, nggak nyaman. Bukan malah merasa makin biasa, bukan, tapi malah merasa stres di pesantren. Begitu. Jadi sekarang smooth, perlahan, tapi militan dari segi istiqomahnya gitu. Militan dari segi istiqomahnya. Di keep up aja, diterusin aja istiqomahnya Pak itu. Begitu. Dan jangan terlalu ditargetkan keras-keras karena saya juga ada pengalaman teman saya, teman sekolah. Yang mana dia itu sampai orang tuanya menitipkan dia di guru tahfidz. Tinggal sama guru tahfidz yang masih bujang. Jadi anak bandel masih pesantren. Karena sudah keceriaan masa SD-nya itu terenggut dengan belajar aholik gitu loh. Sangat dipaksa untuk belajar terus gitu. Padahal anak ini butuh keceriaan. Akhirnya ketika di pesantren dia melampiaskan semua yang belum dia dapat di masa kecil, yaitu kenakalan dan seterusnya. Itu tadi. Dan ini anak seorang ustadz besar. Yang akhirnya nggak naik kelas, berkasus dan nggak jadi apa-apa. Ya. Karena apa? Karena kerasnya bapaknya dalam mendidik, dalam artian yaitu bapak dia menjauhkan, dia dititipin ke guru tahfidz saking pengennya hafal
Begitu. Jadi nggak ada bimbingan langsung dari bapak ibunya, melainkan langsung digembleng sama guru yang kita nggak tahu gemblengnya gimana. Tapi pas di pesantren itu nggak jadi apa-apa, malah main terus. Jadi kayak malah bebas gitu dari apa-apa. Begitu. Allahu alam seperti itu. Iya, takutnya nanti kalau terlalu keras akhirnya pas di pesantrenin bukannya dia beradaptasi dengan peraturan atau program pesantren, malah justru dia merasa bebas dari cengkraman orang tua, takutnya gitu. Wallahu a'lam. Tapi biasa aja Pak, dirutinin aja dulu Pak. Itu dilihat dari anaknya. Sebenarnya kalau anaknya ini ditargetkan secara private oleh orang tuanya sendiri kadang-kadang susah. Kecuali kalau di sekolah. Karena dia dapat motivasi dan ada perlombaan dengan teman-teman gitu loh. Tapi kalau private dengan orang tuanya itu lebih susah. Kalau bisa di sekolahnya aja. Atau Ana pikir itu udah cukup. Ana pikir itu udah cukup. Itu udah cukup Ana pikir. Kan kita nggak harus cepat-cepat anak itu langsung 30 juz. Iya, Ana seperti itu, kalau Ana seperti itu, wallahu a'lam. Ya begitu Pak. Ya sebenarnya udah jam 11 ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih kehadiran jemaah semua, barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.